البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Naam, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih mengenai syarah daripada yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala, mengenai 3 berhala besar, yaitu miliknya orang Arab waktu itu, yang mereka agungkan, yaitu Al-Lat, kemudian Uzza, kemudian Manah. 3 berhala tersebut. Kemudian beliau melanjutkan dalam syarahnya itu, qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, wa lamma ja'a Allah bil Islami wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah al-Musharrafah, arsala al-Mughirah ibn Syu'bah wa Abu Sufyan ibn Harb ila al-Lat, fi Taif, fahadamaha bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata di sini, walamma ja'allahu bil Islam, namun ketika Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan agama Islam ini, kemudian wa fataha Rasulullah Makkah, kemudian datang Fatu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Kemudian dibukalah Fatu Makkah ini, Al-Musharrafah yang dimuliakan. Arsal al-Mughirah, Rasulullah mengutus Mughirah bin Syu'bah dan juga Abu Sufyan ibn Harb. 2 orang ini diutus oleh Rasulullah untuk apa fungsinya? Diutus pergi ke Al-Lat, berhala tadi, Al-Lat yang waktu itu berada di Taif. Kemudian fahadamaha, kemudian 2 orang ini, yaitu 2 orang sahabat ini, Al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian Abu Sufyan ibn Harb, menghancurkan berhala tersebut dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi waktu itu sebelum datangnya Fatu Makkah, mereka masih santai dan mereka masih berkuasa dan juga menyembah berhala-berhala yang mereka sembah. Kemudian datanglah Fatul Makkah ini. Allah Ta'ala memberikan kemenangan pada agama Islam dengan dibukanya Makkah ini pada tahun 8 Hijriah. Kemudian Rasulullah mengutus 2 orang ini, 2 orang sahabat, Al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ibn Harb, namanya Sakhar ya, Sakhar bin Harb. Kemudian 2 orang ini, 2 orang sahabat ini menghancurkan berhala tersebut dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya wa arsala Khalid ibn al-Walid, kemudian Rasulullah juga mengutus Khalid bin Walid ila al-Uzza, berangkat ke berhala Uzza ini. Fahadamaha, kemudian juga dia menghancurkannya. Wa qata'a al-asyar wa qatala al-jinniyah, yang mana Khalid bin Walid ini waktu itu hancurkan berhala tersebut, kemudian memotong pohon-pohon yang di sekelilingnya. Pohon-pohon yang situ yang mereka agungkan juga dipotong, dihancurkan. Kemudian tidak pula beliau juga membunuh. Membunuh jinniyah, karena di dalamnya itu ada jinniyah yang mengajak bicara orang-orang yang nyembah itu waktu itu. Mereka anggap bahwasanya yang bicara itu pohon-pohon itu. Namun ternyata di dalamnya ada jinniyah, ada jin. Wa qatala jinniyah allati kanat fiha. Kemudian juga Khalid bin Walid radhiyallahu anhu membunuh jinniyah tersebut yang waktu itu berada di dalam pohon tersebut. Tukhatibun nas wa tudilluhum, yang waktu itu mengajak bicara manusia dan menyesatkan mereka. Wa mahaha an akhiriha. Kemudian juga menghapuskan semuanya sampai habis. Walhamdulillah. Kemudian berikutnya wa arsala Aliya ibn Abi Thalib ila Manah. Jadi semuanya memang diutus ya, semuanya diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Jadi yang pertama tadi Al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian dengan Abu Sufyan ibn Harb diperintahkan Rasulullah untuk menuju ke Lat, menuju ke Lat untuk menghancurkan di sana. Kemudian dihancurkan. Kemudian kedua Rasulullah mengutus Khalid bin Walid ke Uzza, dihancurkan juga dan bahkan dibunuh jin yang di dalamnya itu, jinniyah, jin perempuan. Kemudian berikutnya Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib ila Manah, fahadamaha
wa mahaha. Kemudian beliau juga menghancurkannya serta menghapusnya. Jadi semua dihancurkan semuanya. Wa ma anqadat nafsuha. Dalam keadaan seperti itu mereka semuanya 3 berhala yang besar-besar itu tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dirinya. Fa kaifa tunqidhu ahlaha wa ubadaha? Maka bagaimana bisa menyelamatkan pemiliknya juga penyembahnya? Dia sendiri aja tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan orang yang menyembahnya dan juga pemilik berhala tersebut. Tidak mungkin. Karena mereka itu benda mati, berhala. Bagaimana bisa menyelamatkan penyembahnya juga pemilik berhala tersebut? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsal ukhra? Afara'aitum akhbiruni, kabarkanlah kami atau kabarkanlah aku tentang Al-Lat wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra, dan yang ketiganya itu mana? Aina dhahabat? Hal nafa'atkum? Hal mana'at nafsuha min junudillahi wa juyushil muwahhidin? Kemana mereka pergi? Apakah dia bisa memberikan manfaat pada kalian? Apakah mereka bisa menghalangi dirinya daripada tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala dan juga tentara muwahhidin? Tidak bisa. Batu, benda mati, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa memberikan manfaat pada orang lain, tidak pula menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian fahadha fihi dalilun ala anna hunaka man ya'budul asyjar wal ahjar. Ini termasuk dalil bahwasanya di sana ada sekelompok orang yang menyembah bebatuan, pepohonan. Bal inna hadhil asnama as-salasata kanat hiya akbaru asnamihim. Kata beliau, bahkan 3 berhala ini, Al-Lata wal Uzza wal Manah, 3 berhala ini waktu itu adalah apa? Adalah berhala yang paling besar milik mereka. Wa ma'a hadza mahahallahu minal wujud. Kemudian bersama dengan itu Allah Ta'ala menghapuskan dari adanya mereka dengan dihancurkan oleh tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, tentara-tentara muwahhidin dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mughirah bin Syu'bah wa Abu Sufyan yang menghancurkan Lat, kemudian Khalid bin Walid yang menghancurkan Uzza, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum yang menghancurkan siapa? Menghancurkan Manah ini. Kemudian berikutnya, wa ma dafa'at anha wa la nafa'at ahluha wa la nafa'at ahlaha faqad ghazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum. Dan sungguh tidak bisa membela dirinya, tidak pula memberikan manfaat pelakunya atau pemiliknya. Dan sungguh Rasulullah telah memerangi mereka, wa qatalahum, dan Rasulullah memerangi mereka, membunuh mereka. Walam tamna'hum asnamuhum, tidak ada berhala-berhala mereka yang bisa menghalangi. Fahadha fihi mastadallahu Syekh rahimahullah ta'ala anna hunaka man ya'budul ahjar wal asyjar. Maka penjelasan ini sesuai dengan apa yang dijadikan dalil Syekh, bahwasanya di sana itu bahwasanya di sana itu ada yang menyembah bebatuan dan juga pepohonan. Namun semua itu sebagaimana dalam yang beliau sebutkan di awal-awal tadi berkaitan masalah Rasulullah tidak membandingkan atau tidak membedakan mereka yang menyembah berhala, menyembah batuan dan semisalnya, semuanya tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa? Karena hakikatnya sama, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mencari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah memerangi mereka tanpa pandang, tanpa melihat, tanpa merinci apa yang mereka ibadahi. Semuanya diperangi oleh Rasulullah hingga apa? Hingga terwujudkan kalimat yang satu, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang Allah Ta'ala telah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka semuanya hingga tidak terjadi fitnah, hingga tidak muncul fitnah, yaitu asyirik, kesyirikan, dan agar menjadi agama itu seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Asy-Syaikh Al-'Allamah Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, wa hadits Abi Waqid Al-Laitsi, dan hadis Abi Waqid Al-Laitsi, yang mana Abi Waqid Al-Laitsi ini termasuk sahabiyun jalil, diperselisihkan para ulama tentang namanya. Ada yang mengatakan namanya adalah Al-Harith ibn Amr. Ada yang mengatakan Amr ibn Harith. Seperti itu dalam terjemahnya beliau. Jadi seperti itu keadaannya.
Kemudian beliau menyatakan di sini, menyebutkan hadis ini, wa hadis Ar-Waqid Al-Laisi rahimahullah ta'ala qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Hunain. Nah, bahwasannya kami keluar suatu hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Nah, pada sebuah tempat Hunain. Waktu itu ketika kita keluar, wa nahnu hudatsa'u ahdi bi kufrin. Waktu itu kita ini masih orang-orang baru-baru keluar dari kekufuran. Maksudnya itu baru-baru mu'alaf lah gitu lah. Mu'alaf itu maksudnya baru-baru masuk Islam, keluar dari kekufuran kemudian masuk Islam. Nah, kemudian ketika keluar bersama Rasulullah tersebut, melihat walil musyrikin sidratun. Waktu itu orang musyrikin memiliki pohon sidr, ya, semacam pohon bidara. Ya'kufuna indaha, yang waktu itu mereka mengelilingi atau mereka beriktikaf, berdiam di situ, di sisinya. Wayanutuna biha aslihatahum. Kemudian mereka menggantungkan di pohon tersebut apa? Senjata-senjata mereka. Ya, ini orang musyrikin ya. Kemudian yuqalu laha, dikatakan gantungan-gantungan tersebut apa? Zatu anwat. Itu pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Karena anwat itu jamak dari nautun, yang maknanya adalah gantungan. Nah, sesuatu yang dipakai untuk menggantungkan. Famararna bisitratin, kemudian juga kita melampaui sebuah sidrah, sebuah pohon bidara. Fakulna, kemudian kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah bagi kami dzata anwat, yaitu tempat gantungan-gantungan atau pohon yang memiliki gantungan-gantungan sebagaimana mereka memiliki gantungan-gantungan. Maknanya apa maknanya? Maknanya mereka orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang barusan keluar dari kekufuran, mereka masih terkadang kalau lewat di tempat-tempat kekufuran atau tempat-tempat kemaksiatan masih ingin kadang kembali lagi ke dalam kekufuran atau ke dalam maksiat, ke dalam perbuatan maksiat tersebut, menunjukkan bahwasanya iman mereka masih lemah dan belum kuat. Kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, bikinlah kami atau jadikanlah untuk kami pohon yang memiliki gantungan-gantungan sebagaimana mereka punya juga. Namun Rasulullah tidak mengizinkan atau tidak memberikan jawaban kecuali apa? Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Rasulullah itu kaget dan juga keheran-heranan. Dalam keadaan mengingkari bahwasanya seperti itu. Sebagaimana yang ucapkan apa? Kaumnya Nabi Musa, ij'alna ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah bagi kami itu semacam ilah, sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Ij'alna ilahan kama lahum alihah. Sebagaimana mereka memiliki sembahan-sembahan. Dikiaskan seperti itu. Innakum qaumun tajahalun, kata Rasulullah. Sungguhnya kalian itu adalah kaum yang bodoh. Memang lemah imannya waktu itu karena baru-baru masuk Islam. Dan ini perkara-perkara yang seperti ini bukan perkara yang istilahnya mustahil ya. Terkadang ikhwah atau terkadang kaum muslimin dia baru masuk dalam kenal dakwah salafiyah, kenal dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian lewat di sebuah tempat kemaksiatan atau tempat yang dulu dia berbuat maksiat. Terkadang teringat dan ingin kembali, terkadang seperti itu bisikan syaitan yang terkutuk. Namun seperti itu bisa ditepis, bisa dihindari dengan apa? Dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan imannya dengan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya serta menghindari tempat tersebut. Tidak berusaha dan hendaklah dia berusaha untuk menghindari tempat tersebut, tidak menghadiri atau tidak melewati sehingga tidak terbayangkan atau tidak kembali kepada masa yang lampau. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di sini tadi syarah yang sebelumnya kita lanjutkan dikit ya. Qala syarih Syekh Shalih Fauzan sebelum mensyarah hadis tersebut, di atasnya itu masih ada sedikit. Ya subhanallah, basharun uqala ya'budun al-ashjar wal-ahjar al-jamidah allati laysa fiha uqul wa laysa fiha harakah wa la hayah. Aina uqulul bashar? Jadi di dalam syarah ini beliau menyebutkan masih sambungan yang pembahasan sebelumnya karena tadi kelewatan. Ya subhanallah, ini adalah kalimat diucapkan karena keheranan, sangat heran gitu loh. Basyarun uqala, manusia yang berakal, malah mereka menyembah pepohonan dan bebatuan yang benda mati, yang tidak memiliki akal, yang tidak bergerak, tidak pula hidup. Aina uqulul bashar? Di mana akal-akal manusia itu? Ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka ucapkan
Naam, yang Allah Ta'ala itu maha tinggi dan maha besar. Naam. Sekarang kita masuk dalam syarah daripada hadis Abi Waqid Al-Laitsi, naam, radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun namanya diperselisihkan ya, ada yang mengatakan naam Al-Harits ibn Amr, ada yang mengatakan Amr ibn Haris, naam, bisa dilihat di dalam terjemahnya itu. Naam, kemudian qala asy-syarih hafizahullah ta'ala Syekh Shalal Al-Fauzan an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu wa kana mimman aslama amal fathi, yang mana sahabiyun jalil ini, sahabi yang mulia ini, sahabat yang mulia ini, Abu Waqid Al-Laitsi termasuk salah satu orang yang masuk Islam di tahun Fathu Makkah. Alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur, sanah samanin minal hijrah. Naam. Jadi tahun 8 Hijriah. Naam. Yuqalu laha dzatu anwat, dikatakan pohon tersebut, pohon bidara tadi, pohon yang memiliki dzatu anwat, memiliki gantungan-gantungan. Wal anwatu jam'u nautin. Dan anwat itu jamak dari naut, wa huwa at-ta'liq, tempat menggantungkan. Dzatu ta'aliq, yaitu pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Yu'alliquna biha asliyatahum, yang mereka menggantungkan dengan tempat tadi itu apa? Senjata-senjata mereka. Jadi mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Ya, senjata pedang-pedang itu ya, pedang, tombak dan semisalnya itu. Tapi tujuan mereka apa? Litabarruki biha, mencari berkah dengannya. Ini ya, nah, jenis kesyirikan. Ini jenis kesyirikan. Faqala ba'da sahabah, kemudian sebagian sahabat, alladzina aslamu qariban, yang mereka baru-baru masuk Islam, walam ya'rifu tauhid tamaman, yang mereka belum mengetahui tauhid secara sempurna, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikanlah kami ini, atau jadikanlah untuk kami dzatu anwat, pohon yang memiliki gantungan-gantungan sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat, sebagaimana mereka memiliki gantungan-gantungan naam di pohon tersebut. Wa hadhi baliyatut taqlid wa tashabbuh, ini adalah kebodohan taklid, mengekor, wa tashabbuh, dan juga naam mengikuti atau mencontoh. Wa hiya min a'dhamil balaya, yang mana ini termasuk apa? Termasuk malapetaka yang besar. Fa inda dzalika ta'ajjaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala, dan ketika Rasulullah melihat atau mendengar ucapan tersebut, Rasulullah itu heran. Nah, heran dan juga merasa aneh. Wa qala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, jadi kalimat Allahu akbar ini digunakan ketika orang itu kagum atau terkadang heran, itu enggak masalah. Allahu akbar seperti itu. Karena dia kagum melihat sesuatu yang indah. Contohnya Allahu akbar. Nah, terkadang dengan apa? Dengan lafaz subhanallah, sebagaimana ucapan Rasulullah kepada Abu Hurairah ketika Abu Hurairah waktu itu dalam keadaan junub. Kemudian Abu Hurairah menjauh dan pergi. Kemudian setelah itu ditanya Rasulullah, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kamu tadi di mana ya Abu Hurairah? Kamu tadi di mana? Nah, kemudian Abu Hurairah mengatakan, menceritakan bahwasanya tadi dia junub dan tidak ingin duduk di samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Subhanallah, innal mu'mina la yanjus." Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Orang mukmin itu tidak najis. Nah, sehingga perlu diperhatikan. Jadi enggak masalah. Subhanallah, Allahu akbar. Nah, itu perkara-perkara yang menakjubkan atau yang mengherankan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un aw istankara syai'an. Naam. Dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un, apabila kagum terhadap sesuatu atau ada sesuatu yang membuat Rasulullah itu kagum atau mengherankan gitu, aw istankara syai'an, atau Rasulullah itu mengingkari sesuatu, fa innahu yukabbir, maka sungguhnya Rasulullah bertakbir. Naam, au yaqul subhanallah wa yukarrir dzalik, subhanallah. Naam, atau Rasulullah juga mengatakan subhanallah. Naam, kemudian lanjutan hadis tersebut ada lafaz Rasulullah ketika diminta untuk menjadikan dzatu anwat, Rasulullah mengatakan innahas sunan. Naam, innahas sunan. Dalam bacaan lain innahas sanan. Cuman yang diinginkan satu. Yang diinginkan adalah satu, sama-sama tidak diperbolehkan itu. Ai at-turuqul lati yasluquha an-nas, na'am, wa yaqtadi ba'dhum bi ba'd. Yaitu sesungguhnya tadi itu adalah jalan-jalan atau metode-metode yang ditempuh oleh manusia, yang manusia sebagian mereka mengambil panutan atau mengambil petunjuk dengan sebagian yang lainnya. Nah, jadi seperti itu keadaannya. Bahwasannya orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, mereka akan mengikuti jejaknya orang-orang yang sebelum mereka. Nah, tapi bukan jejak dari sisi kebaikan, bukan. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Nah, bahwasanya sungguh akan mengikuti
jejaknya orang yang sebelum kalian, shibran bisyibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bidhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu fi juhri dabbin lataba'tumuh, hingga kalian nanti, walaupun mereka masuk dalam lubang biawak, apa? Kemudian apa? La dakhaltumuh, saya kalian akan masuk dalam lubang itu, lubang tersebut. Lubang ad-dab. Kemudian berikutnya, kemudian mereka mengatakan al-yahud wan nasara ya Rasulullah. Qala faman? Apakah mereka itu Yahud wan Nasara wahai Rasulullah? Qala siapa lagi kalau bukan mereka? Karena orang-orang Yahud wan Nasara, orang-orang Yahud wan Nasara itu jelas terang-terangan disebutkan dalam Al-Qur'an, mereka berada di neraka Jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan orang-orang musyrikin. Ahlu kitab siapa ahlu kitab? Al-Yahud wan Nasara. Mereka fi nari jahannam, berada di dalam neraka jahannam khalidina fiha. Mereka dalam keadaan kekal di dalamnya. Jadi jalannya orang-orang Yahud wan Nasara yang mereka tempuh, yang mereka ikuti, naudzubillah. Jadi jangan sampai kita menempuh jalan-jalan mereka. Karena kalau sudah terlanjur mengikuti jalan-jalan mereka, jalan-jalan ahlu batil, jalan-jalan ahlu dalal, seseorang terkadang tetap ingin mengikutinya karena sudah termakan syubhat. Shibran bisyibrin, sejengkal demi sejengkal, dira'an bidira'in, sehasta demi sehasta, sedikit demi sedikitnya, itu yang namanya syubhat. Kemudian berikutnya, fasarabu alladhi hamalakum ala hadha wa ittiba'u sunanil awwalin. Sebab yang membawa kalian untuk mengucapkan seperti itu adalah apa? Mengikuti jejak-jejaknya orang yang terdahulu. Wa tashabbuh bil musyrikin, dan juga menyerupai orang-orang musyrikin. Jadi Rasulullah tidak mengiyakan dan Rasulullah tidak istilahnya apa? Menyetujui apa yang mereka minta. Karena mereka meminta apa? Agar dibikinkan datu anwat. Dibikinkan tempat untuk gantung-gantungkan apa? Tempat untuk menggantungkan senjata-senjata mereka yang untuk mencari barokah tujuan mereka. Tapi Rasulullah menolak dan mengatakan innahas sunan, sesungguhnya itulah jalan-jalannya orang-orang terdahulu dari kalangan musyrikin. Jangan kalian ikuti. Qultum, kalian mengatakan walladzi nafsi biyadih, demi zat yang berada atau demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi siapa? Demi Allah Subhanahu wa taala. Kama qalat Banu Israil Musa, sebagaimana yang diucapkan oleh Banu Israil kepada Nabi Musa alaihissalam. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah bagi kami itu ilah sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah. Mirip kan? Mirip. Cuman ini ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Bedanya lafadznya, cuman sama-sama apa? Sama-sama ingin menjadikan sesembahan, tempat menggantungkan atau tempat mencari barokah selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Qala innakum qaumun tajhalun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, sungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Musa alaihissalam lamma tajawaza al-bahr bi Bani Israil wa aghraqallahu aduwahum fihi wa hum yanzurun. Nabi Musa alaihissalam ketika telah menyeberang lautan dengan beberapa kaumnya, beberapa kaum atau beberapa manusia pengikutnya Nabi Musa alaihissalam waktu itu, wa aghraqallahu aduwahum, kemudian Allah taala menenggelamkan musuh mereka yaitu Firaun dan juga pasukannya dalam lautan tersebut, wa hum yanzurun, dalam keadaan mereka melihat. Marru ala unasin, waktu itu mereka itu kaumnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israil, mereka melampaui melampaui manusia-manusia, melewati manusia yang yakufuna ala asnamin. Mereka mengelilingi, mereka beriktikaf, berdiam di situ mencari barakah terhadap berhala-berhala milik mereka, minal musyrikin, dari kalangan orang musyrikin. Faqala haula ili Musa. Kemudian Banu Israil mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah bagi kami satu ilah sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah yang lain. Qala innakum qaumun tajhalun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengingkari dan mengatakan, sungguhnya kalian itu adalah kaum yang bodoh. Ankara alaihim. Musa alaihissalam mengingkari ucapan mereka. Wa qala inna haula'i mutabbarun ma hum fih. Bahwasanya mereka itu senantiasa berada di kebatilan. Yakni batil. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batillah apa yang mereka kerjakan. Mereka berada di dalam kebatilan yang mereka kerjakan, kemudian batil apa-apa yang dahulu mereka kerjakan. Li'annahu syirkun, karena itu ada kesyirikan. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin.
Nah, kemudian Nabi Musa mengatakan, "Agharallahi, apakah selain Allah Subhanahu wa taala abghikum? Aku mencarikan untuk kalian ilah, padahal Allah taala adalah faddalakum 'alal alamin, telah memberikan keutamaan kepada kalian di atas alam semesta ini." Waktu itu ya. Nah, waktu itu Allah taala telah memberikan keutamaan kepada Bani Israel. Namun mereka ingkar nikmat. Mereka mengingkari nikmat tersebut dan tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Kemudian berikutnya, angkara alaihim alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salam mengingkari mereka. Kama anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam angkara ala haula. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari mereka juga. Walakin haula'i wa haula lam yusyriku. Akan tapi mereka, yaitu umatnya Rasulullah dan juga umatnya Nabi Musa alaihissalam, belum berbuat syirik. Fa Banu Israil lamma qalu hadhil maqalah. Banu Israil ketika mengatakan ucapan ini, lam yusyriku, belum berbuat syirik. Li'annahum lam yaf'alu, karena mereka belum mengerjakan. Begitu juga tadi itu. Sebagian sahabat yang baru masuk Islam ketika mengucapkan kalimat tadi, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat, jadikanlah bagi kami pohon yang memiliki gantungan-gantungan sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Itu apakah mereka telah berbuat? Belum. Cuman mereka meminta agar dibikinkan. Walakinnallaha hamahum, akan tapi Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika haula'i sahabah. Demikian juga mereka para sahabat. Law ittakhadhu dzata anwatin la asyraku. Kalau seandainya mereka benar-benar menjadikan pohon yang memiliki gantungan-gantungan, niscaya mereka akan berbuat syirik. Namun apa? Walakinnallaha hamahum, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada mereka. Lamma nahahum nabiyuhum intahu. Ketika nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Musa alaihi salam, melarang mereka, intahu, mereka langsung sudah dan berhenti, tidak melanjutkan. Wa qalu hadhil maqalatu an jahlin. Mereka mengatakan bahwasanya ucapan ini muncul dari kebodohan. Maqaluha an ta'ammudin. Mereka tidak mengatakan secara sengaja. Tidak, karena mereka bodoh. Kepengen dengan apa yang mereka perbuat orang musyrikin. Jadi pengen seperti apa yang diperbuat oleh orang musyrikin. Bukan karena apa? Bukan karena di atas ilmu, enggak, tapi karena bodoh. Falamma alimu, namun ketika mereka mengetahui annaha syirkun, bahwasanya itu adalah kesyirikan, intahau walam yunafidhu. Mereka langsung berhenti dan menyudahi dan tidak melaksanakan atau mengerjakan. Walau nafadhu la asyraku billah. Kalau seandainya mereka melaksanakan dan mengerjakan, membikin pohon-pohon yang ada gantungan-gantungannya, atau membikin pohon yang memiliki gantungan-gantungan, ini saya apa? Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyahid minal ayah, inti daripada ayat ini, anna hunaka man ya'budul asyjar, bahwasanya di sana ada yang menyembah pepohonan. Li'anna haula'il musyrikin ittakhadhu dzata anwat, dikarenakan mereka kaum musyrikin menjadikan dzata anwat, pohon bidara yang kemudian dibikin gantungan-gantungan. Wa hawala haula'is sahabah alladzina lam yatamakkan al-ilm, dan mereka para sahabat juga berusaha yang mereka belum mapan ilmunya, min qulubihim, belum mapan ilmunya dalam hati-hati mereka. Hawalu an yatashabbahu, mereka berusaha untuk menyerupai mereka. Laula annallaha hamahum bi rasulih, kalau seandainya bukan karena apa? Penjagaan Allah Ta'ala dan Rasulnya, tapi karena penjagaan Allah Ta'ala dan juga larangan dari Rasulnya, maka Allah Ta'ala menjaga mereka sehingga mereka tidak berbuat kesyirikan. Asyahid anna hunaka man yatabarrak bil asyjar wa ya'kufu indaha. Intinya, bahwasanya di sana itu ada orang yang mencari barokah dengan pohon-pohon dan juga mereka beriktikaf, berdiam, mengelilingi di sisinya. Wal uquf maknahu al-baqa indaha. Ya kan? Uquf itu maknanya adalah al-baqa indaha, menetap, berdiam di sisinya. Muddatan, beberapa saat. Taqarruban ilaiha, dalam rangka mendekatan diri kepadanya. Fal uquf huwa al-baqa fil makan. Aslinya uquf itu adalah berdiam diri di sebuah tempat. Berdiam diri di sebuah tempat. Jadi kalau kita sekarang perhatikan, banyak orang yang dari kalangan sufiyah dan semisalnya, mereka bertapa dan semisalnya itu ada tasyabuh dengan mereka. Karena bertapa itu seorang langsung berdiam di sebuah tempat, terkadang tidak sholat. 2 hari 3 hari cuma duduk aja, nggak tahu baca apa, duduk, kadang nggak sholat, seperti itu. Bahkan kebanyakan tidak sholatnya, nggak sempat sholat. Karena apa? Karena istilahnya mereka tingkatannya sudah tingkat tinggi, sehingga la yu'mar wa la yunha, tidak dilarang, tidak diperintahkan, sudah hilang pembebanan syariat itu, kata mereka. Na'udzubillah ya, seperti itu.
Nah, kemudian kita selesaikan dikit lagi. Fadalla hadza ala masailin azimah. Maka perkara ini atau hadis ini menunjukkan permasalahan yang besar. Al-masalah al-ula, permasalahan yang pertama, khatrul jahli bitauhid. Bahayanya bodoh terhadap tauhid. Jadi jangan sampai kita tidak tahu tentang masalah tauhid. Contohnya belajar atau menuntut ilmu bertahun-tahun, tidak tahu makna tauhid. Apa itu tauhid? Wallahu a'lam. Jangan. Usahakan kita tahu apa itu tauhid, apa itu syirik. Kemudian tahu apa itu makna daripada asyirik, pembagian tauhid, pembagian syirik. Seperti itu. Kenapa? Dikarenakan at-tauhid inilah termasuk salah satu sebab seseorang itu akan dientaskan dari api neraka dan juga dia akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mas'alah al-ula khatrul jahli bit-tauhid. Bahayanya bodoh terhadap at-tauhid. Fa inna man kana yajhalu tauhid, maka sesungguhnya siapa yang bodoh terhadap tauhid, hariyun an yaqa'a fi syirik. Lebih pantas atau lebih layak kalau seandainya dia terjatuh dalam kesyirikan. Wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu. Wa min huna, maka dari sinilah yajibu ta'allumut tauhid, maka wajib mempelajari at-tauhid, wa ta'allumu ma yudaduha, dan juga mempelajari apa daripada lawan daripada at-tauhid, minasyirki, berupa kesyirikan, hatta yakuna al-insanu ala basiratin, agar manusia berada di atas basirah, berada di atas ilmu, berada di atas petunjuk dan iman. Li'alla yu'ta min jahlihi, agar tidak didatangi kesyirikan dari sebab kebodohannya. La siyama idza ra'a man yaf'al dzalik, terlebih-lebih lagi apabila dia melihat orang yang mengerjakan perbuatan itu. Fayasibuhu haqqan bisababi jahlih. Maka dia akan menyangka itu benar dengan sebab kebodohannya. Jangan. Fa fihi khatrul jahl, maka di dalam ini juga ada faedah bahayanya kebodohan. La siyama fi umuril aqidah, terlebih-lebih lagi dalam perkara akidah. Jangan sampai kita bodoh, harus kita belajar. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim, laki-laki ataupun wanita. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sanian yang kedua, fil hadisi khatrut tasyabbuh bil musyrikin. Di dalam hadis itu juga ada faedah bahayanya menyerupai orang-orang musyrikin. Wa annahu qad yuaddi, bahwasannya penyerupaan terhadap orang musyrikin ini bisa menghantarkan ila asyirik, menghantarkan kepada kesyirikan. Naudzubillah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk mereka. Naudzubillah. Gara-gara menyerupai saja sudah termasuk mereka. Asy-syai'u idza asbaha syai'a akhadha hukmah. Sesuatu ketika menyerupai sesuatu yang lain maka mengambil hukumnya. Maksudnya diambil hukumnya ketika seorang ini menyerupai perbuatan-perbuatan kaum musyrikin, perbuatan-perbuatan ahlud dhalal, perbuatan-perbuatan hizbiyin. Jangan disalahkan apabila ada yang menuduh dan mengatakan dia serupa dengan mereka. Karena salah mereka sendiri atau salah dia sendiri. Seharusnya dia berpegang harus tamayuz, membedakan diri, memisahkan diri dari mereka, bukan malah mencontoh, bukan malah menyerupai, seperti itu. Fala yajuzu at-tasyabbuh bil musyrikin, maka tidak diperbolehkan menyerupai orang-orang musyrikin. Yang terakhir, al-mas'alah ats-tsalitsah, permasalahan yang ketiga, anna tabarruka bil ahjar wal asyjar wal abniyata syirkun. Bahwasanya mencari berkah dengan pohon-pohon atau dengan batu-batu atau dengan bangunan-bangunan itu adalah kesyirikan. Wa in summiya bi ghairi ismih, walaupun mereka menamakan bukan dengan namanya. Kenapa? Li'anal ibrah bil haqa'iq, karena yang jadikan patokan atau jadikan pelajaran itu adalah hakikatnya, itu bukan sekedar perbedaan nama. Li'annahu talabal barakah min ghairillah, karena dia mencari barakah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan barakah itu apa? Sebagaimana yang telah kita lewati, al barakatuh hiya subutul khairil ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan ilahi, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu, itu barakah. Sehingga jangan sampai dicari barakah ini dari selain Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu talabal barakata min ghairillah minal ahjari wal asyjari wal qubur wal atrihah. Dikarenakan dia mencari barakah dari selain Allah, baik dari bebatuan atau dari pepohonan dan kuburan dan atrihah, bangunan-bangunan. Wa hadza syirkun wa in sammahu bi ghairi ismi syirik. Ini adalah kesyirikan walaupun mereka menamakan bukan dengan nama kesyirikan. Jadi tidak ada istilah perbedaan nama. Intinya apa?
intinya hakikatnya sama atau tidak itu. Walaupun mereka menamakan dengan nama-nama yang lain, tapi hakikatnya apa? Meminta barakah pada selain Allah Ta'ala, maka itu adalah kesyirikan yang harus kita hindari, yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhkan sejauh-jauhnya. Wallahu ta'ala alam shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Biidznillah ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.